Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap semuanya dalam keadaan baik ya. Aku, Hairunisa Utami Yusuf, hari ini akan memperkenalkan 5 tokoh pembaharu Islam kepada kalian semua. Tahukah kamu dalam sejarah Islam ada tokoh-tokoh hebat yang berani membawa perubahan? Mereka ingin umat Islam jadi lebih maju, pintar, dan mandiri. Di video ini, kita akan kenalan dengan 5 tokoh pembaharu Islam yang punya pengaruh besar. Kali ini kita akan mengenal dengan 5 tokoh pembaharu Islam. Yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani, lalu Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sir Syed Ahmad Khan, dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 di Afghanistan. Seorang tokoh yang menginspirasi kebangkitan politik umat Islam. Ia mengajarkan pentingnya persatuan dunia Islam dengan gagasannya yaitu gagasan pan-Islamisme. Ia berhasil melawan kolonialisme barat dan mendorong umat untuk bersatu sebagai kekuatan global. Pembaruan yang dibawa olehnya yaitu yang pertama, pan-Islamisme, yaitu menggagas dan mempopulerkan ide tentang kesatuan Islam di seluruh dunia untuk melawan dominasi kolonialisme barat. Ia mengusulkan bahwa umat Islam harus menyatukan kekuatan politik dan ekonomi mereka untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan peradaban Islam. Yang kedua, kesadaran politik. Ia mengajak umat Islam untuk lebih aktif dalam bidang politik dan sosial sebagai cara untuk mengatasi keterbelakangan dan ketertindasan yang dihadapi oleh umat Islam di bawah pengaruh kolonialisme. Beliau pernah berkata, Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan, dan jika kita bersatu, kita akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah murid setia dari Al-Afghani. Ia juga terkenal karena membangun jembatan antara agama dan ilmu pengetahuan. Abduh memperbarui tafsir Al-Quran agar lebih relevan dengan ilmu modern dan mendirikan sistem pendidikan yang memadukan rasionalisme dengan ajaran Islam. Pembaruan yang dibawa olehnya adalah tafsir yang rasional, yaitu mengembangkan tafsir Al-Quran dengan pendekatan rasional yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dan konteks sosial, sehingga pemahaman Al-Quran lebih relevan untuk zaman modern. Ia mengedepankan penggunaan akal sehat dalam menafsirkan teks-teks agama. Yang kedua adalah pendidikan Islam modern, mendirikan sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan rasional. Ia mendorong adanya pendidikan yang lebih terbuka, memadukan antara sains dan agama, dan mendirikan sekolah-sekolah baru seperti di Al-Azhar yang membuka pintu untuk pendidikan modern bagi umat Islam. Beliau pernah berkata, tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan kemajuan umat manusia. Yang ketiga, Rashid Ridho. Rashid Ridho merupakan penerus Muhammad Abduh. Ia lahir di Suriah pada 1865. Dengan majalahnya yang berjudul Al-Manar, ia memperkenalkan pemikiran-pemikiran baru dalam dunia Islam. Ridho menekankan pentingnya ijtihad dalam hukum Islam, mengajak umat untuk berpikir kritis, serta mendukung pembaruan di dunia muslim. Pembaruan yang dibawa olehnya yaitu yang pertama, ijtihada atau pemikiran bebas, memperkenalkan kembali prinsip ijtihad, yaitu penafsiran independen atas teks-teks Islam sebagai cara untuk menghadapi tantangan modernitas. Ia
percaya bahwa umat Islam harus berani berpikir kritis dan melakukan penafsiran ulang terhadap hukum Islam agar lebih relevan dengan kondisi zaman. Yang kedua adalah reformasi sosial dan politik, mendorong pembaruan dalam bidang sosial dan politik untuk memastikan bahwa masyarakat Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Salah satu hasil dari pemikirannya adalah pengembangan sistem pemerintahan yang lebih adil dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Beliau pernah berkata, umat Islam harus kembali kepada ajaran-ajaran asli Islam yang murni, mengutamakan ijtihad dan pemikiran bebas. Tokoh keempat yaitu Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan lahir pada tahun 1817 di India dan dikenal sebagai pendiri Universitas Aligarh. Ia memperkenalkan pendidikan modern bagi umat Islam, mengajarkan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui pendidikan sains dan teknologi. Sir Syed mendorong umat Islam untuk belajar dari Barat tanpa mengorbankan identitas Islam. Pembaruan yang dibawa oleh Sir Syed Ahmad Khan yaitu sains modern, mendirikan Aligarh Muslim University untuk memajukan pendidikan Islam yang mengintegrasikan sains, teknologi, dan ilmu modern. Sir Syed menekankan bahwa umat Islam tidak dapat berkembang tanpa menguasai ilmu pengetahuan modern, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua adalah terbuka terhadap pendidikan Barat, mengajarkan umat Islam untuk tidak menutup diri terhadap pendidikan Barat, tetapi mengadaptasi teknologi dan ilmu yang berguna sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam. Sir Syed pernah berkata, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kemajuan. Tanpa pendidikan yang baik, umat Islam tidak akan pernah mencapai kemajuan. Tokoh kelima atau tokoh terakhir yang akan kita kenali hari ini adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot atau lebih dikenal dengan Pakistan pada tahun 1877. Ia adalah seorang filsuf dan penyair yang menggugah umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan. Ia memperkenalkan konsep pemikiran kreatif dan menginspirasi berdirinya Pakistan dengan ide tentang negara yang mewakili identitas Islam. Pembaruan yang dibawa olehnya yaitu pemikiran kebangkitan umat Islam. Melalui puisi dan filosofinya, Iqbal mengajak umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dengan menyadari potensi mereka yang besar. Ia mendorong umat Islam untuk mengembangkan kekuatan intelektual dan spiritual mereka untuk menjadi bangsa yang maju. Yang kedua, konsep negara Islam memperkenalkan ide mengenai negara Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual Islam yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik umat Islam di dunia. Ia menginspirasi gerakan pembentukan negara Pakistan sebagai tempat di mana umat Islam bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Ia pernah berkata, "Bangunlah, wahai umat Islam, kebangkitanmu ada di tanganmu sendiri, dan hanya melalui kesadaran spiritual serta intelektual yang tinggi, kamu akan maju." Para tokoh pembaharuan Islam yang telah kita bahas bukan hanya meninggalkan warisan pemikiran, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus bergerak maju menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kemajuan zaman, dari pendidikan, hukum, hingga kesadaran sosial dan politik. Mereka membuka jalan bagi kebangkitan umat. Kini, giliran kita sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan mereka. Itu tadi 5 tokoh pembaharu Islam yang luar biasa. Mereka mengajarkan kita untuk berpikir terbuka, terus belajar, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Semoga kisah mereka bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.